Negeri 7 Bekasi, rumah ilmu pengembang peradaban, tempat tunas penuh talenta, tumbuh hati, bertumbuh menemu arti. Setia mengawal semangat perubahan demi kemajuan bangsa dan peradaban. Sebagai sekolah yang mengemban visi unggul dalam prestasi, disiplin dalam bertindak, bertabiat ihsan, hadir untuk memenuhi tantangan zaman untuk menciptakan yang unggul serta berkarakter. SMA Negeri 7 Bekasi siap mewujudkan visi misi pendidikan Indonesia ajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. SMA Negeri 7 Bekasi dengan gegap gempita dan bahu-membahu terus melakukan akselerasi demi terwujudnya reputasi lembaga yang baik. Maka tak heran SMA Negeri 7 Bekasi telah memperoleh capaian akreditasi A. Peserta didik terbaik SMA Negeri 7 Bekasi terus mengukir prestasi yang membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, karena didukung dengan sarana prasarana, serta kerjasama yang baik antara semua komponen pendidikan sebagai perwujudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Heriadi, Kepala SMA Negeri 7 Kota Bekasi. SMA Negeri 7 Bekasi dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Indonesia agar terciptanya profil pelajar Pancasila memiliki 7 strategi yang diangkat menjadi 7up. S. Spiritual, E. Environment, V. Vision, E. Empowerment and Nationality, U. Upgrade Teknologi, dan P. Power Development. Dengan pendekatan 7up ini, peserta didik SMA Negeri 7 Bekasi diharapkan menjadi pelajar yang mampu merespon berbagai percepatan di bidang kehidupan. Nilai-nilai yang ditanamkan di SMA Negeri 7 Bekasi, peserta didik ditanamkan karakter iman dan takwa kepada diri, disiplin, dan berpikir kritis. Dengan penanaman nilai ini, peserta didik SMA Negeri jadi individu yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing global. SMA Negeri 7 Bekasi, sekolah berwawasan lingkungan, menciptakan peserta didik yang memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan, membuat SMA Negeri 7 Bekasi memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri. Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran dan wawasan menjadi sumber daya fundamental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelina Fianti, MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari SMA Negeri 7 Bekasi, ingin menyampaikan bahwa pada tahun ini 2022-2023 SMA Negeri 7 Bekasi menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama untuk kelas 11 dan 12 kurikulum 2013. Sementara untuk kelas 10 kurikulum IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka ini kami menerapkan proyek P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 profil. Yang pertama, siswa diharapkan mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Diharapkan walaupun tahun ini baru tahun pertama, kurikulum ini bisa mengembangkan pribadi-pribadi siswa menjadi profil pelajar Pancasila yang 6 tadi dengan 7 tema proyek. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan SMA 7 maju lagi dengan 7up luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, SPDFM, sebagai wakil ketua. Dalam pengembangan sekolah kita akan membentuk sebuah karakter yang terbaik buat kita. Salah satunya adalah bagaimanakah kita karakter unggulan kita adalah imtak, di mana dilakukan setiap pagi antara jam 06.30 sampai dengan 07.00 sampai dengan selesai. Kemudian di samping kegiatan non Islam yang dilaksanakan di tempat yang lain. Nah, kemudian
bahwa di samping pengembangan karakter, kita juga pengembangan siswa untuk kecakapan mereka, antara lain kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ada pramuka, ada paskibra, yang menurut saya cukup luar biasa bagi anak-anak kita. Berhasil menembus Olimpiade Nasional. Nah, ini merupakan salah satu dasar bagaimana kita mengembangkan untuk anak-anak kita. Di samping OSN juga kita mencapai prestasi tingkat nasional, misalkan di silat, kemudian di taekwondo. Nah, untuk mendukung semua itu, maka kita perlu dukungan semuanya, baik dari guru, siswa, kemudian kepala sekolah dan sekolah lain yang terkait agar semua kegiatan ini bisa kita laksanakan dan anak-anak kita dapat berkembang prestasinya di samping akademik. Dan oleh karena itu kami mohon semua dukungannya. Terima kasih. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, termasuk Indonesia. Berangkat dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Muhammad Saud MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Kami izin ingin menjelaskan tentang apa yang ada di sarana dan prasarana sekolah. SMA Negeri 7 Kota Bekasi terletak di Jalan Lingkar Kata Kotak Ciamujur. Adapun fasilitas yang kita miliki diantaranya adalah 1 lapangan basket, 1 lapangan futsal, 1 lapangan voli, jumlah ruang kelas yang ruang-ruangan yang lain yang kita miliki adalah 1 ruang lab kimia, 1 ruang lab biologi, 1 ruang UKSLIK, 1 ruang perpustakaan. Mudah-mudahan semuanya bisa digunakan untuk praktek anak-anak yang memerlukan pelajaran praktek. Kemudian juga sarana-sarana lain yaitu kita siapkan internet, kemudian CCTV dan sarana lengkap. Seperti kita lihat gedung kita dan lingkungannya sudah bagus. Ya, ini kita pertahankan terus. Mudah-mudahan sekolah kita terus berkembang dalam bidang fisik maupun komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam maupun di luar. Mohon doa juga agar kita pada tahun ini mengusulkan untuk menambah lokal, kelas, dan ruangan-ruangan yang lain yang mudah-mudahan semuanya kita fungsikan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah kita dengan tujuan agar siswa kita bisa belajar dengan fasilitas semakin lengkap. Semuanya ini kita tujukan agar supaya meningkatkan kualitas SMA Negeri 7 baik secara fisik maupun secara akademik. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya belajar banyak hal seperti mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sunaria SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Humas adalah garda terdepan untuk menyampaikan informasi, berkomunikasi, dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang membangun pendidikan secara utuh. Tentunya bekerja sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Sebagai garda terdepan untuk menyampaikan itu semua, saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab kita sekolah, tetapi juga tanggung jawab stakeholder dan tanggung jawab semua pihak. Dalam hal ini adalah masyarakat, pemangku-pemangku kebijakan, orang-orang yang konsen terhadap pendidikan itu sendiri. Dan kemudian SMA Negeri 7 Kota Bekasi ada pada level itu semua. Sehingga kita berusaha bagaimana caranya sesuai yang termaktub di dalam UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, kita wujudkan dengan humas yang lebih inovatif, dengan humas yang lebih berpihak kepada seluruh warga sekolah, kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang berusaha untuk membangun pendidikan ini menjadi lebih baik. SMA Negeri 7 Kota Bekasi dengan visi dan misinya itu berusaha juga bagaimana caranya mewujudkan tatanan sekolah yang
berimbang, tatanan sekolah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, sehingga dari itu semua nanti akan terbangun satu kondisi yang kondusif, satu kondisi yang proses pencerdasan kehidupan bangsanya bermuara pada keinginan bahwa generasi hari ini harus lebih baik daripada generasi sebelumnya, bahwa siswa-siswa hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa yang akan datang, bahwa SMA Negeri 7 hari ini adalah SMA Negeri 7 Kota Bekasi yang mampu menjawab keinginan baik masyarakat Kota Bekasi, baik masyarakat Provinsi Jawa Barat, terlebih lagi adalah Republik Indonesia. Demikian tujuan dari pendidikan nasional akan kita wujudkan lewat Humas SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Ada yang sakit nggak? Kalau ada yang batuk, flu, tolong maskernya dipakai. Nah, hari ini masuk semua tapi? Masuk semua. Ya kan? Ada yang tidak hadir? Oke, berarti itu tidak perlu absen ya. Ibu lihat sih sudah komplit semua ya. Oke, terus disiapkan dulu kelas sebelum pembelajarannya. Silakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita mau melanjutkan membuat desain poster dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan 1. Kita mau ngapain coba? Dibaca bareng-bareng. Membuat desain poster menggunakan Photoshop. Aplikasi yang sama ya, Photoshop udah dibuka semua ya Photoshopnya ya? Oke, saya pikir sih sudah mulai tertarik sama Photoshop ya. Nah, sebelumnya seperti biasa, ada kontrak belajar yang harus kalian patuhi setiap masuk ke dalam lab komputer. Apa aja coba? Yang pertama, lagu nggak? Yang kedua, bertutur baik. Yang ketiga, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan komputer. Yang keempat, tidak membuat gaduh suasana kelas. Nah, itu yang suka pada bercanda-bercanda, jangan, nggak boleh ya. Yang kelima, mengajarkan praktis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang keenam, mengajarkan prinsip yang sudah digunakan. Prinsip yang sudah digunakan, kalau keluar kelas nanti jangan lupa dimatikan. Yang terakhir, memelihara kebersihan dan perangkat yang berada di dalam lab. Ya, gitu ya. Sudah disepakati bersama-sama. Nah, kemarin pertemuan 1, tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3 sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya di pertemuan kedua, tinggal ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan di kegiatan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis masalah. Nanti ada satu problem, kalian harus bisa memecahkan problem tersebut. Kemudian yang kelima yaitu presentasi. Nanti ada presentasi dari kalian bahwa hasil karya yang kemarin itu sudah kita desain di pertemuan sebelumnya harus kalian tampilkan, dibuktikan pada teman-teman semua seperti apa sih yang kamu punya gitu ya dengan kelompok kamu. Oke. Desain poster menggunakan Photoshop. Desain menggunakan Photoshop poster yang kemarin. Kalau yang masih ingat, nah kita review dulu. Terus apa saja yang digunakan pada pertemuan sebelumnya? Tuh, siapa yang bisa maju? Ibu minta kira-kira kemarin tuh agak banyak 10 lah ya, 10 tools dari siapa? Oke, silakan maju. Sini.
apa saja yang kemarin sudah dikerjakan? Namamu dong. Perkenalkan, nama saya Cendi Safila Syarmudi Ahmad. Cendi. Yang pertama itu ada crop tool, terus lasso tool, blur tool, notch tool, terus brush tool, zoom tool, pen tool, hand tool, eraser tool, sama move tool. Oke, betul ya. Tepuk tangan dong buat Cendi. Benar ya, jadi ternyata agak banyak juga pakai toolsnya, ada 10. Mungkin itu masih lebih ya. Total toolsnya ada berapa nanti kalian harus diskusikan sama teman-teman di catat di kelompok masing-masing. Ada lagi? Siapa lagi yang masih ingat kemarin pakai desain Photoshopnya toolsnya apa aja? Coba. Ada lagi nggak yang mau? Yang maju? Ayo, boleh silakan. Maju. Ayo, jelasin apa aja tools yang sudah kamu pakai kemarin. Sebutkan di depan kelas, biar teman-teman tahu. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Alta-Kirana. Ada juga itu ada namanya itu quick selection tool, spotting tool, lalu ada juga namanya dot tool, tuan tool, terus ada juga untuk udah Oke, berarti udah banyak yang disediakan. Oke, nama tadi siapa? Oke, tepuk tangan dulu buat Riza. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang mengenal tools. Ya, kemarin sudah. Tapi di pertemuan kedua kita dalam lagi. Nah, setelah mempelajari tool yang terdapat pada Photoshop, nah, sebutkan apa saja fungsinya dari tools yang sudah digunakan pada pertemuan sebelumnya. Misalnya, eraser tool, buat apa? Jelas itu ya. Oke, sebutin kalau grogi bolehlah 2 aja lah atau 3 aja kira-kira. Move tool, gampang dong. Fungsinya buat apa? Lasso tool, sama apa yang kamu tahu lainnya. Coba, siapa yang maju? Silakan. Yuk, siapa yang mau maju? Silakan. Siapa? Oke, sip. Ayo maju. Kamu menyebutkan ya fungsi dari tools yang sudah digunakan oleh berapa tools? Oke, boleh. Kenalkan nama saya Pak Fauzan dari satu. Dan yang pertemuan sebelumnya itu saya tuh ada eraser tool untuk menghapus. Eraser tool gunanya untuk menghapus, betul nggak? Betul. Ya. Ada crop tool. Crop tool untuk? Ya, betul. Ya. Juga ada move tool untuk memindahkan. Oke, ikut ya Fauzan ya. Sip, teman-teman. Itu jadi kamu pakai tools tapi kalau tidak mengenal percuma. Nah, kelompok sekarang sudah ya, sepertinya sudah duduk dengan kelompok yang ibu tentukan kemarin ya, masih sama ya. Oke, jangan pindah-pindah, di sini juga harus sama. Nah, kita berdiskusi dulu nih setelah kemarin bikin apa namanya tuh desain Photoshop. Nah, sekarang dengan diskusi kelompok, karena kan kebetulan juga masuk semua, nggak ada yang sakit dan apa. Nah, sekarang tentukan lagi poster yang kemarin sudah kalian rancang, apakah itu yang akan kalian buat di pertemuan hari ini, gitu ya. Dan tolong berikan alasannya, gitu ya. Alasannya kenapa sih kalian pilih poster itu, gitu ya. Oke, siap ya? Siap nggak? Siap. Oke, sip. Sudah berdiskusi? Oke, sip. Nah, sekarang masuk ke Google Classroom yang sudah Ibu biasalah share di apa namanya
2 di situ. Ada bahan ajar part 2 atau pertemuan kedua yang kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Coba dibuka Google Classroom-nya. Coba ibu cek ya. Apakah sudah? Belum? Mana? Password-nya? Menyedihkan sekali. Password-nya ada nggak isinya? Kosong. Oke, tadi sudah berdiskusi poster apa yang akan kalian kerjakan di pertemuan hari ini. Berarti sudah sepakat ya, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Nanti kita tinggal implementasi ke Photoshop-nya, kemudian menyajikan hasil karya seperti itu. Tidak bertanya-tanya lagi mengenai tools karena sudah paham semuanya. Oke, lanjut. Nah, bahan ajar yang sudah saya siapkan di Google Classroom, silakan diklik dan dibuka. Coba. Oh ya, udah. Sip. Oh belum? Boleh. Sehat. Sambil menunggu yang lain. Oke. Jadi LKPD sudah berbeda dengan yang kemarin. Nah, kalian buka LKPD part 2 juga di Classroom. Oke. Ini ada poin-poin yang memang harus kalian isi. Ya. Oke, gue dulu cek lagi ya. Oke, langsung dikerjakan.
Oke, sudah cukup bagus Ibu lihat ya. Untuk mana ya? Kita mau ice breaking dulu nih. Kira-kira biar nggak boring ya kan? Kira-kira mau main apa ya? Ya, YouTube. Tebak-tebakan. Nah ini biasa ini. Tidak bayar. Yang mana yang mana? Jangan di kemana lagi kasus. Tebak angka. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum nih? Mulai teka-teki pertama. Berarti ya. Kalau aku kasih gambar kayak gini, kira-kira ini pemain siapa ya? Dulunya pemain bola ini berasal dari Jepang dan ayo kalian udah nemu jawabannya. Betul. Ronaldo ya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Tentunya pemain ini bermain di klub dengan Prancis. Apa? Hakimi. Kalau jawab Hakimi, teka-teki ketiga. Kalau aku kasih gambar kayak gini, pasti kamu tahu gak ya jawabannya? Gimana? Kamu tahu gak nih jawabannya? Yap, dia adalah Mane. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Kalau bunyi kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Pemain ini wah, ini sih gampang banget ya. Yuk coba ditebak. Yap, jawabannya adalah Ronaldo. Kita kata kelima gambarnya kayak gini.
dunia. Dulu membela asal Prancis dan membela timnas Argentina guys. Wah, siapa coba menjawab misi? Jadi kalian jawabnya apa nih? Negara ya Bu, negara Bu. Lagi yang mana nih? Apa tuh bedanya? Bang, gini Bang. Gitu dulu. Ayo, pilihan kalian yang mana nih jawabannya? Jawabannya yang sebelah sini. Jadi Mobile Legends itu pakai huruf S di belakangnya ya guys, bukan yang huruf I sebelahnya. Gimana? Kata yang pertama super duper gampang kan? Tapi kalau mana loh? Kita ganti selanjutnya. Yang kedua. Mana nih? Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ini ada S-nya. Jawabannya kalau kamu jawab yang sebelah sini, benar banget. Tadi yang benar S di belakangnya. Kalau ada yang lagi dia ketiga, berarti orang malam main kamu di komentar. Tahu, nggak bisa mabar nih. Ketiga. Kalau aku kasih logo gimana? Kamu tahu nggak jawabannya? Jawabannya logo HP ini loh. Ayo, siapa nih yang pernah main ini? Oke, teman dulu. Kembali ke laptop. Kembali ke layar. Nah, sudah ya, APD. Dibuka, dikerjakan. Nah, activity juga sudah. Presentasi LKPD Photoshop. Oke. Presentasi LKPD Photoshop ya. Sudah. Jadi semua dong bisa ini dong.
Oke. Yang mau presentasi kelompok berapa? Silakan. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Ayo. Silakan maju. Oke, silakan maju. Kenalan. Oke, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rafa Bozan dari kelompok 3. Saya mau mendengar dari kelompok 3. Nama saya Donald dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Adrian Imran dari kelompok 3. Nama saya Stephen Daus dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai desain yang kalian buat, yaitu apa? Sepak bola. Sepak bola, temanya ya. Oke, boleh. Olahraga. Silakan langsung dipraktekkan ya. Silakan. Operatornya siapa? Siapa operator? Oh ya udah, operator duduk di situ ya. Oke, silakan. Iya, jadi ternyata
ya. Gitu. Oke, aplaus ya buat Mahira ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Nah, di sini nanti ada satu video Photoshop yang bisa kalian ambil manfaatnya. Ada videonya. Oke, kita lihat ini. Kita kali ini akan membahas tampilan untuk program Photoshop beserta bagian-bagiannya apa saja sih. Kalau kita menggunakan aplikasi tanpa mengenal bagian-bagiannya, saya rasa kurang mantap lah. Kita dalam bekerja, apabila kita ingin A, B, C, kita nggak tahu kan, kurang oke. Kita langsung saja. Pada prinsipnya semua aplikasi sama. Di bagian atas yang saya kasih tanda itu. Pada prinsipnya semua aplikasi sama. Ini bagian namanya. Oke, pemahaman sudah mengenai Photoshop bisa digunakan di industri apa, bisa untuk kerja dan untuk background apa saja, kalian sudah tahu semua. Oke, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan post test. Ada di Quizzes, yaitu di Google Classroom atau di Microsoft juga. Boleh langsung diklik, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit saja, tidak usah berlama-lama. Oke, sudahkah kalian join semua? Oke, kode Quizzes-nya adalah sudah, coba dicatat dulu di handphonenya boleh. Kode Quizzes-nya adalah 703 703 754. Ayo, ketik dulu di situ. 703 754, coba Ibu keliling dulu. Oke, saya mulai ya. Mana nih siswanya belum join? Belum ada yang join ya? Ya, kamu langsung masukkan kode mana tuh? Kalau di PC itu di pojok kanan atas, masukkan kode atau enter kode. Kodenya 703 754. 703 754. Coba cek udah siap semua belum? Ini Mahira udah masuk. 703 754. 703 754.
Nama-namanya itu nama yang benar. Nah, dikasih dalam buku boleh deh. Ya, kalau sudah lengkap ya, sudah 20 peserta, berarti langsung ibu start. Ini baru 16 nih. Oke, start ya, silakan kerjakan. Ya. Oke Mas Azan ya. Jadi kuisnya sudah oke semua, hasilnya bagus semua, bro kan dong? Yang terbaik yaitu paling cepat dan paling cekatan ya kan? Dalam mengisi yaitu yang pertama Manayu. Kemudian Horiza. Terus Sumbing ini siapa Sumbing? Astro. Biasa. Tuh. Oke, itu semua ya berarti udah mantap. Nah, oke sekian terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu dan minggu depan jangan kapok-kapok ketemu saya lagi.